riding di hari kedua ini menuju ke Bromo. Kita mulai jam 9 pagi dari Jogja menuju ke Pacitan, melewati Pantai Soge untuk mengarah ke Trenggalek. Perjalanan kali ini kita full riding, menyusuri hutan, gunung, pesisir pantai, dan berakhir nanti di Gunung Bromo. Yang amaze-nya kalian harus nyoba sih jalur lintas selatan. Aspalnya asik banget, mulus, berasa bantu nempel gitu di aspal. Kita benar-benar nikmatin banget sih perjalanan ini. Meskipun gak dipungkiri waktu 13 jam itu stres juga, di jalan sempat frustasi karena berasa gak sampai-sampai. Tapi ya namanya juga pengalaman riding. Kalau kalian ada pengalaman yang seru, coba tulis deh di kolom komentar. Tadi keluar hotel lumayan cukup telat, yang rencananya mau pagi-pagi tapi karena capek ya udah nggak apa-apa sih. Kita sempetin juga isi bensin full di 70.000. Terus kita mau sarapan dulu, kita makan gudeg. Di sini makan gudeg total di 90.000. Ini enak sih, sama dengan gudeg-gudeg yang biasa kita makan. Terus tadi mampir juga ke Alfamart beli logistik di 100.000, sama tadi malam sewa hotel di 500.000. Terus kemarin juga makan di Candi Sari total di 125.000 ya untuk 2 orang. Jadi total budget di 1.082.000 untuk saat ini. Oke, perjalanan masih panjang, jarak tempuh 13 jam lagi untuk sampai Bromo. Kita mau lanjut lagi perjalanan. Oke, setelah melewati daerah Wonosari dan Pracimantoro, kita sekarang tiba di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gak lupa sedikit mengabadikan dulu nih, kita udah sempet 2 kali ya lewat sini. Waktu perjalanan kita mau ke Pantai Kasab di Pacitan. Buat yang belum nonton bisa kalian cek di link deskripsi ya. Perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Ayo kita masuk ke Jawa Timur. Sekarang tepat jam 11 siang, kita mau gas lagi langsung ke arah Pacitan melalui jalur lintas selatan. Sekalian cari masjid juga karena udah waktunya sholat Jumat nih bentar lagi. Sama rencana kita mau makan siang nanti di daerah Trenggalek karena masih kenyang juga sih tadi sarapan berat, makan gudeg. Oke, kita lanjut lagi untuk mencari masjid untuk sholat Jumat.
Kami tunggunya di tempat teduh aja. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Alhamdulillah udah melaksanakan sholat Jumat. Touring sejauh apapun, touring selama apapun ya, ibadah jangan pernah ditinggalkan. Dulu pas azan berkumandang langsung cari masjid terdekat, biar supaya rezeki kalian pun langsung nggak ditunda-tunda. Oke? Alhamdulillah Jumatan udah beres ditunaikan. Sekarang waktunya kita mau ngegas lagi. Nggak lama sih, setengah jam dari sini kita udah sampai di Pacitan. Nah, di sini kita mau foto-foto dulu. Nggak berasa bulan kemarin juga kita sempat lewat sini sih. Oh ya, jadi makan siang kita rencananya mau makan setelah turun gunung dari Pacitan. Seketemunya aja sih, yang penting isi. Karena kalau lagi di perjalanan gini, kita susah sih mau pilih makanan. Yang penting tempatnya bersih, pasti makanannya juga bersih. Jangan lupa juga bekal air putih. Bahaya kalau telat soalnya, penting banget air putih. Buat kalian yang lagi perjalanan jangan sampai nggak bawa ya, wajib banget untuk bawa air putih atau mineral. Perjalanan masih lumayan cukup jauh, sekitar perkiraan di map sekitar sampai Bromo itu 12 jam. Posisi di Pacitan mengarah ke Pantai Soge. Sekarang menunjukkan pukul 2 siang, perjalanan masih panjang banget. Mari kita lanjutkan.
Nah, barusan kita foto-foto dikit, ada jalan yang emang kayak membelah gunung gitu, keren sih. Ini kalau pemandangannya kayak gini, riding berjam-jam pun nggak berasa. Pengen lama-lama tapi waktu juga nggak akan cukup. Secara masih long way banget ini. Wah, pol bosku, kita udah turun gunung. Tadi lihat nih, tadi kita dari gunung yang paling atas, sekarang udah menuju ke Trenggalek sama Tulung Agung, terus Blitar, terus Malang, terus ke Bromo. Estimasi kita sampai jam 11 malam, 5 jam. Sekarang udah nggak kuat, lapar banget. Waduh, gila perjalanannya. Ngeri, baru pertama kali sih. Dulu sempet sama anak-anak pakai motor besar, sekarang pakai bareng sama istri. Waduh, luar biasa perjalanan. Kita makan dulu di warung Almira pecel ayam, nasi pecel. Habis makan ya sekitar 20 menit, rokok, kopi, baru gas lagi. Sampai ketemu di jalan, nanti kita update terus video selanjutnya. Oke. Guys, kita makan dulu ini pecel ayam. Nggak tahu daerah apa ini, tuh daerah Jalan Dongko Karangan. Ini bakwan sama es teh. sama es teh. Istri makan udah nggak kuat, udah pengen makan, lapar banget. Oke, nanti kita lanjut. Alhamdulillah beres makan, sekarang di Trenggalek mau menuju ke Tulung Agung. Oh ya, tadi makan pecel di 60.000, terus sempat isi bensin tadi full di 70.000. Rencana pengen lewat JJLS, jalur jalan lintas selatan Trenggalek, tapi waktu nggak memungkinkan. Udah mau maghrib juga, jadi kita putusin via kota untuk menuju ke Tulung Agung. Bro, sekarang jam 8 di Tulung Agung. Perjalanan yang benar-benar melelahkan sih, nguras tenaga, stamina juga udah benar-benar kalang kabut. Tadi sempat kebut-kebutan di Trenggalek karena takut dikejar-kejar hujan ya, awan udah gelap banget, mulai gerimis juga. Sampai Tulung Agung alhamdulillah kering. Ini kita mau menuju Malang, sebenarnya badan udah bener-bener capek banget sih. Ternyata nggak sesuai prediksi, jauh banget jalannya, gila. Ini benar-benar telat. Terus tadi kita juga udah telepon pihak homestay untuk check-in karena kita pasti datang lewat tengah malam. Soalnya tadi info dari orang yang di pom bensin di Malang lagi hujan lebat, jadi prediksi kita bakal berhenti-berhenti. Oke, jadi ini kita lagi ditemenin sama bapak yang baik banget sih, yang kawal kita dari puncak Tunggangan sampai ke penginapan. Pas jam 2 malam kita sampai di homestay. Kita ucapin doa terbaik buat bapaknya, udah selamatin kita dari banyak jalan yang bikin kita bingung. Oke, kita ceritain dari awal kenapa kita bisa masuk ke daerah ini. Sekarang kita di daerah yang sangat mengerikan buat kita ya, karena ini pengalaman pertama masuk gunung di tengah malam. Tadi masuk kita dari Malang, sempat berhenti-berhenti karena hujan lebat. Karena dirasa udah nggak bener nih, hujan bakal lama banget, kita masukin semua alat-alat kamera ke bagasi, terus pakai jas hujan. Gak lama dari Malang kota, kita gas lanjut jalan. Jadi lihat maps cuman sesekali berhenti buka jas, terus lihat HP. Nah ini yang kelupaan kita bawa, casing anti air yang ya jadi repot. Karena sesekali lihat Google Map, ya hasil kita nyasar. Kita diarahin Google Maps ke arah Pakis, tembus ke Desa Jabung. Itu posisi jalan luar biasa nanjaknya, hampir-hampiran susah naik si Gundam. Posisi jalanan gelap banget, kabut tebel, jarak pandang ya kira-kira cuma 50 cm lah dari bibir lampu. Jadi posisi berkendara itu dada agak ke depan, saking putihnya semua pandangan itu kabut semua. Posisi kita di jam 10 malam. Jujur sebenarnya udah nggak sanggup banget sih, pengen tidur. Terus udahlah angusin hotel di Bromo.
tapi karena keyakinan masih 100% ini kita bisa sampai. Setelah cek lini masa besoknya, sekarang kita lagi ada di jalan ini itu di Gunung Tunggangan, yang emang bener ini jalur petani kebun. Karena lumayan juga aneh, sepi, terus jalan berbatu, kebayangkan malam nggak ada penerangan. Jadi kalau di peta itu posisinya di arah utara atau posisi atas arah Probolinggo dari Gunung Bromo. Kita salah jalan, tadi kita maksain terobos hujan sih. Ya selamat datang di Gunung Tunggangan di jam 12 malam ini. Kita juga sempat nemu pos, tapi saya lupa ya nama posnya itu daerah apa. Itu satu-satunya dari kejauhan lampu nyala. Kita sempat ke situ, ada penjaganya dan dia bilang, "Masnya ngapain tembus ke sini?" Ngobrol bentar, intinya sih diminta untuk hati-hati karena jalan ini sebenarnya lagi ditutup sementara dikarenakan memang ada bekas banjir bandang, terus longsor dan lumpurnya itu sebetis tingginya. Di pikiran saya waktu itu udah nggak mungkin balik arah karena lumayan cukup jauh ya. Posisi istri juga udah banget kaki karena udah kena hujan dari bawah. Kita juga cuma pakai sandal jepit, lumayan kebayang kan dinginnya. Sebenarnya kalau diceritain panjang banget sih, cuma ini garis besarnya lah yang kita alamin. Sayang banget nggak semua kerekam karena faktor hujan juga, takut error berimbas ke footage yang lainnya. Sayang kan, cari aman aja lah. Terus kita sempat jatuh di lumpur yang tingginya ternyata bener posisi jalan ini lagi ditutup sementara karena longsor dan banjir bandang. Alhamdulillah kita ditolong si bapak dan akhirnya istri ikut motor si bapak, Supra sih tapi ya bantrel ya, safety. Si Gundam NMAX dikasih jalur ngetril ya neraka sih. Lewat situ aja. Mana ini? Iya, lewat situ. Dekat Siri ya belum. Ikuti saya aja pokoknya ibu. Ininya bekas rel mobil. Bentar, Om. Cepatin dulu aja takutnya. Gas. Gas. Ini gini Bu memang. Ya. Nah, Atau ibu bareng sama saya aja udah. Hah? Ibu bareng sama aja biar Om sendirian. iya sok. Ah. Mami bareng Soalnya nanti Cimas. ini di depan situ parah lagi Om. Oh, ini bekas rel mobil ya. Iya, pokoknya Omnya jangan sampai nyimpang dari jalur Siap. saya. Ikuti saya pelan-pelan aja. Mami enggak apa-apa. Gak apa-apa ibu saya tapi lama-lama aja Pak. Antisipasi. Oke. Ya Allah, gini aduh, ini. By the way, naik palu. Tapi si Mas bantuin. Pokoknya ini jalur saya aja Om ya. Siap, siap Mas. Insya Allah aman. Siap, Om. Pegangan. Oke, jadi kita balik lagi cerita awal mula ketemu si bapak ini. Posisi kita di puncak Gunung Tunggangan. Kita sempat berhenti karena capek, penglihatan udah nggak kelihatan sama sekali. Jujur, dari bawah udah nggak berhenti buat berdoa dan zikir. Nah ini kita berhenti sebentar buat istirahat. Posisi sekarang di jam 12 lewat. Dari arah atas itu muncul cahaya merah, kelap-kelip. Di pikiran mungkin apa ini banaspati kali ya, semacam goib api. Saya sadar, saya diem aja nggak bersuara sedikit pun. Istri juga ikut diem. Semakin mendekat taunya ada suara motor dan ketemu si bapak yang nolong ini. Dia nanya kenapa bisa lewat sini dan lain-lain. Singkat cerita kita minta tolong antar untuk bisa ke penginapan. Dan jarak kata si bapaknya sih dengan jalur seperti ini kemungkinan sekitar 2 jam. Di situ udah lemas banget kaki, jiper, tapi ya gimana kalau jiper kan kasihan, istri juga malah ikut jiper juga. Oke lah, dari situ kita gas terus, tambah semangat. Terus baterai kamera juga semua udah habis ya, tinggal sisa 1 baterai, itu juga sekitar 8 atau 10% lah lupa.
Jadi kita on off buat awet-awet dari mulai naik ke gunung ini ya berdoa nggak berhenti-berhenti. Jalan yang kita laluin bukan jalan yang nanjak kayak aspal biasa. Ternyata kita cek di situ di lini masa kita lewat juga tanjakan sirkuit Bromo. Ya no wonder sih pas naik situ emang sampai turun 2 kaki buat nahan motor biar naik. Jadi ini pengalaman yang kita bisa share ke kalian kalau emang kalian mau masuk ke daerah yang belum pernah didatengin, apalagi posisi di gunung dan malam, mending angusin aja deh hotel, mending cari hotel terdekat. Ya ini sih untuk pengalaman kita buat belajar ya di next perjalanan kalau emang kita mau masuk ke daerah yang belum pernah kita datengin, terus malam pula mending kita tidur di daerah-daerah terdekat. Soalnya kalau ada lumpur mah nggak digas. Selamat pagi dari Bromo guys. Sekarang jam 6 pagi di penginapan. Ini super paling keren sih. Dari jendela penginapan langsung ke pemandangan lembah Bromo. Semalam ini di harga 350.000, hotelnya ada di deskripsi ya. Setelah tadi malam melewati perjalanan yang menurut kita the one and only in our life banget sih. Ya seru, ya takut, ya capek, campur aduk lah. Kalian bisa lihat sendiri gimana perjalanan. Meskipun mungkin di kamera kelihatan biasa aja, tapi aslinya wah ini jadi cerita tersendiri sih jadinya. Oke, jadi hari ini adalah hari ketiga di perjalanan Sherlock Jauh part kedua dari Bandung ke Bromo. Tapi kita kesini emang bener-bener blank ya. Padahal Bromo itu cantik-cantiknya di bulan sesudah musim hujan. Itu bener-bener keren kata si penjaga hotel tadi. Jadi buka jendela itu wah keren banget lah, sinar matahari masuk lewatin awan-awan, mantap pokoknya. Ya tapi nggak apa-apa lah, insya Allah kita akan berkunjung lagi ke sini next dengan prepare yang sangat matang dari segi rute dan waktu. Jadi hari ini kita nggak banyak aktivitas karena di sini juga berkabut tebal banget ya dan mendung parah. Sebagian pengunjung juga nggak kebagian sunrise, ya banyak yang kecewa juga. Tapi apa mau dikata, alam cuacanya begini ya dinikmatin aja sih. Dari jalur ini kita mau tukar tiket dulu dengan tiket fisik. Abis ini kita gas menanjak, terus mau turun ke arah Bukit Teletabis dan Pasir Berbisik. Sekalian cari sarapan juga di bawah. Hari ini nggak lama sih, sekalian check out dari penginapan. Udah well prepare juga. Target hari ini maksimal jam 1 siang kita udah mau turun mengarah ke Jogja. Nginep dulu sehari di Jogja, baru hari keempat kita mau pulang ke Bandung. Nah, ini suasana malam hari tuh ya begini, samping jurang, jalan kecil, ya kebayang lah di visual tadi malam. Pagi ini lumayan cukup tebal banget kabutnya, jadi pemandangannya ya gitu nggak clear, tapi nggak masalah.
Dari sini kita mau lanjut perjalanan ke bawah ke Bromo, ke Pasir Berbisik, terus kita tembus nanti pulangnya lewat ke Panjen, terus ke Tumpang, baru ke Malang. Oke, kita menyusuri jalanan turun ke arah Bromo. Buat kalian yang mau lewatin jalur ini harus benar-benar ekstra hati-hati ya. Kita juga sempat beberapa kali remblong, sampai istirahat dulu sekitar 15 menit lah untuk dinginin cakram belakang dan depan. Oh ya, saran juga jangan sama sekali kalian banjur pakai air cakramnya ya, itu bakal bahaya banget. Jadi ya saran mending didiemin aja sampai dingin baru start lagi. Kita juga akhirnya karena rem udah parah blongnya, cakram udah panas banget. Padahal udah pakai teknik pijit lepas, tapi tetap saking curamnya turunan ini, Ya Pak. jadi ngebuat si cakram ini benar-benar panas banget. Jadi kita putusin buat sewa ojek untuk antar istri sampai bawah, sewa di 50.000. Oh, nanjaknya ya.
Alhamdulillah yes, akhirnya kita sampai juga di Bromo. Tadi by the way kita sewa ojek di 50.000. Nggak kemahalan sih, tapi nggak sebanding lah kalau kita kenapa-kenapa remblong kayak tadi kan bahaya juga. Karena saya sendiri juga takut sih istri kenapa-kenapa. Si Gundam ini kan matic ya, jadi jaga-jaga sih. Sekalian juga kita datang ke sini nggak hanya mau nikmatin alamnya, tapi wajib juga memajukan ekonomi rakyat daerah sini ya. Sewa hotel, jajan di warung, itu benar-benar berarti buat mereka-mereka yang sedang berusaha di daerah wisata. Tetap support terus wisata Indonesia dimanapun kalian datangi ya. Habis ini kita mau nikmatin Bromo bareng si Gundam dan istri, menyusur pasirnya, main ke Bukit Teletubbies. Jadi ini perdana istri datang ke Bromo. Meskipun cuaca kurang bagus, tapi ya benar-benar excited banget udah sampai sini. Terus kita juga mau ngedrone, meskipun cuaca kurang bagus sih ya buat ngedrone. Ini pasti kabut semua, nggak apa-apa lah, kita mau coba dulu. Kita juga menepi di warung, mau istirahat, ngopi sambil mau sarapan sekaligus makan siang. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau nggak mau tak ganti ya nggak Nggak apa-apa, Bu, udah. Oh ya ya. Udah biarin. Ya. Aman. Habis beres ngedrone, meskipun cuma beberapa footage aja, ternyata yang bisa kepake, selebihnya warna putih kabut blank. Oke lah, nggak apa-apa, nanti kita bakal balas dendam balik lagi ke sini dengan cuaca yang terbaik. Tapi so far kita bahagia sih karena bisa menginjakan kaki di Bromo, meskipun banyak tempat yang terlewati seperti Kawah Bromo, Danau Ranupani. Pokoknya ada alasan nanti untuk balik lagi ke sini, mengambil footage terbaik untuk kalian juga. Oh ya, tadi makan di warung kita habis di 75.000, terus sempat isi bensin eceran juga di 50.000. Jadi budget sampai sini total di 1.737.000. Sekarang cuaca udah nggak menentu, kalian bisa lihat sendiri kan udah gelap banget. Jadi kita mutusin untuk pulang mengarah ke Jogja di jam 2 siang ini. Perkiraan sampai Jogja sekitar jam 12 atau jam 1 malam lah. Perjalanan masih panjang, tetap semangat. Terima kasih juga untuk kalian yang udah nonton sampai habis di episode ini. Kita doakan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nantikan video lanjutan Sherlock Jauh part kedua ini. Kita pamit undur diri. Saya Erik, stay classy.